Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Reva Regina Putri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang chapter 5, Sejarah Perkembangan Sosiologi Agama, yang dimana agama dalam konteks sosiologi. Dalam kerangka sosiologi, agama tidak hanya dipahami sebagai ajaran atau praktik keimanan semata, tetapi sebagai fenomena sosial yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Sosiologi agama berusaha menelaah bagaimana agama memengaruhi pola hubungan sosial, struktur kekuasaan, dan dinamika budaya. Yang pertama, pengertian agama secara sosiologis. Agama dalam perspektif sosiologis adalah sistem kepercayaan dan praktik yang terorganisir secara sosial yang menyatukan penganutnya dalam komunitas moral yang diikat oleh nilai-nilai bersama, yang mencakup simbol-simbol, mitos, ritus, dan lembaga yang berfungsi mengatur kehidupan spiritual sekaligus sosial. Yang kedua, pemikiran klasik tentang agama, yang dimana Emil Durkheim menekankan bahwa agama adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Ia berpendapat bahwa melalui praktik ritual dan simbol-simbol agama, masyarakat sebenarnya sedang menyembah dirinya sendiri. Yang ketiga, fungsi sosial dan politik agama. Pertama, fungsi integratif. Agama menyatukan individu dalam komunitas moral yang sama. Yang kedua, fungsi legitimatif. Agama sering dijadikan dasar untuk melegitimasi kekuasaan politik, baik dalam bentuk kerajaan teokratis maupun dalam pembenaran moral bagi keputusan pemerintah. Ketiga, fungsi kritik. Di sisi lain, agama juga bisa menjadi sumber kritik sosial. Yang keempat, konteks perkembangan historis sosiologi agama, yang dimana kajian sosiologi agama melalui berkembang pesat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 sebagai respon terhadap proses sekularisasi yang melanda Eropa pasca. Yang pertama, revolusi industri. Kedua, fenomena utama. Adapun gerakan politik dalam perspektif sosiologi agama. Dalam memahami sejarah perkembangan sosiologi agama, penting untuk melihat bagaimana agama tidak hanya berkutat dalam ranah spiritual, tetapi juga turut memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika politik. Adapun definisi dan karakteristik gerakan politik. Gerakan politik secara umum didefinisikan sebagai suatu bentuk aksi kolektif yang dilakukan oleh sekelompok individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan politik tertentu. Tujuan ini bersifat reformis, mengubah sebagian struktur sosial politik tanpa mengganti sistem keseluruhan, maupun revolusioner, mengganti sistem atau kekuasaan secara radikal. Beberapa karakteristik umum gerakan politik antara lain: pertama, memiliki ideologi atau sistem nilai sebagai dasar perjuangan. Kedua, terdiri atas massa yang terorganisasi. Tiga, menggunakan strategi mobilisasi. Keempat, melibatkan maupun akar rumput. 5, bisa berlangsung dalam jangka pendek. Protes pun ragam gerakan politik sekuler vs religius, yang dimana gerakan politik sekuler, gerakan oleh ideologi nasionalisme, sosialisme, atau liberalisme, fokusnya lebih pada hak-hak sipil, ekonomi, dan demokrasi tanpa merujuk pada otoritas keagamaan. Adapun gerakan politik religius berbasis pada doktrin keagamaan tertentu. Seringkali gerakan ini mengembangkan tujuan spiritual dengan perjuangan politik, seperti yang terjadi dalam Revolusi Islam Iran 1979, gerakan pembebasan di Amerika Latin yang dipengaruhi oleh teologi pembebasan atau Partai Keadilan dan Pembangunan AKP di Turki yang mengembangkan demokrasi dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, agama sebagai sumber daya simbolik dan strategis.
Dalam banyak kasus, gerakan politik tidak hanya menggunakan agama sebagai inspirasi nilai tetapi juga sebagai sumber daya strategis. Simbol-simbol agama, jubah ulama, kitab suci, istilah jihad, atau amar ma'ruf nahi munkar digunakan untuk menarik perhatian, membangun solidaritas, dan memberikan legitimasi yang kuat di mata publik. Agama juga sering menjadi semacam bahasa bersama yang melampaui batas kelas dan pendidikan sehingga mampu menjangkau massa yang lebih luas dan heterogen. Peran sosiologi agama dalam memahami gerakan politik. Yang pertama, analisa kuasa dan ideologi. Kedua, studi mobilisasi sosial. Ketiga, analisis perubahan sosial. Yang terakhir, kaitan antara agama dan gerakan politik. Dalam sejarah perkembangan sosiologi agama, hubungan antara agama dan gerakan politik merupakan salah satu tema sentral yang tidak hanya menggambarkan dinamika sosial tetapi juga memperlihatkan kekuatan transformatif agama dalam arena politik. Pertama, agama sebagai sumber legitimasi politik. Agama seringkali digunakan oleh aktor politik sebagai sumber legitimasi dalam membangun otoritas dan kekuasaan. Dalam banyak konteks historis, kekuasaan politik mendapatkan kekuatan dengan mengaitkan diri pada otoritas religius. Contohnya, dalam sistem teokrasi seperti Iran pasca revolusi 1979, pemimpin spiritual Ayatollah memiliki otoritas tertinggi baik dalam urusan agama maupun negara. Kedua, agama sebagai basis mobilisasi sosial. Gerakan politik membutuhkan daya mobilisasi yang besar dan disinilah agama memainkan peran strategis sebagai institusi sosial. Agama memiliki jaringan yang luas, tempat ibadah, organisasi, komunitas, dan kemampuan menyentuh emosi serta moralitas publik. Ketiga, dialektika antara agama dan politik. Hubungan antara agama dan gerakan politik tidak bersifat satu arah. Tidak hanya agama mempengaruhi politik, tetapi politik juga dapat mempengaruhi transfer dan ekspresi keagamaan. Dalam situasi tertentu, ajaran agama bisa ditafsirkan ulang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan gerakan atau kepentingan politik tertentu. Keempat, resiko dan tantangan. Walaupun agama dapat menjadi kekuatan positif dalam gerakan politik, terhadap pula risiko besar jika hubungan ini tidak dikelola dengan baik. Politisasi agama dapat memicu: pertama, polarisasi sosial berbasis identitas keagamaan. Kedua, intoleransi terhadap kelompok minoritas. Ketiga, konflik sektarian dan kekerasan komunal. Keempat, pembatasan terhadap kebebasan berpikir dan kebebasan beragama. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi agama mendorong kita untuk memahami konteks, aktor, dan narasi yang membentuk interaksi antara agama dan politik secara kritis. Adapun menangani risiko politisasi agama, strategi dan tantangan. Mengatasi risiko politisasi agama membutuhkan pendekatan multifaceted yang melibatkan berbagai aktor termasuk pemerintah, pemimpin agama, organisasi masyarakat sipil, dan individu. Yang pertama, dialog antar agama dan antar budaya. Kedua, penguatan lembaga demokrasi. Ketiga, pemantauan dan penegakan hukum. Nah, untuk video kali ini cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.